Pada soal diketahui reaksi kesetimbangan yaitu 2NO2 mengalami reaksi setimbang dengan N2O4. Nah, diketahui juga delta H-nya itu sebesar min 59,2 kJ. Kemudian arah reaksi eksoterm itu ke kanan atau ke produk, dan arah reaksi endotermnya ke kiri atau ke reaktan. Dan diketahui juga tabel berisi data hasil kegiatan, yaitu kegiatannya itu berupa semacam pembuktian pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan reaksi gitu. Jadi maka di sini ada perubahan suhu, kemudian perubahan warna gas dan arah pergeseran kesetimbangannya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah cara menentukan arah reaksi eksoterm dan arah reaksi endoterm. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke cara menentukan arah reaksi eksoterm dan arah reaksi endoterm. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tabel ini ya. Jadi ini merupakan teori. Nah, cara menentukan arah reaksi endoterm dan eksoterm itu dengan cara memperhatikan tanda delta H yang dihasilkan. Jadi yang diperhatikan di sini adalah ini. Dan khususnya yaitu tanda ini, jadi positif atau negatif begitu. Nah, jadi yang pertama, arah reaksi endoterm ke arah produk jika nilai delta H yang dihasilkan itu bertanda positif atau delta H sama dengan plus, karena reaksi pembentukan produk tersebut menyerap kalor. Nah, pada soal ini kan diketahui bahwa delta H-nya bernilai negatif, maka arah ke produk itu bukan reaksi endoterm, karena reaksi endoterm itu jika delta H-nya positif begitu ya. Nah, maka arah reaksi eksoterm itu mengarah ke arah sebaliknya, yaitu ke reaktan. Nah, untuk yang kedua, jika delta H-nya negatif, itu arah reaksi eksoterm ke arah produk jika nilai delta H yang dihasilkan bertanda negatif atau delta H sama dengan minus, karena reaksi pembentukan produknya itu melepaskan kalor. Nah, maka arah reaksi endoterm mengarah ke arah sebaliknya, yaitu ke reaktan. Nah, ini saya beri contoh agar lebih paham ya. Jadi reaksi ini akan saya tukar. Jadi N2O4 dalam bentuk gas itu akan mengalami reaksi setimbang dengan gas NO2 dengan menghasilkan delta H bernilai positif. Nah, daripada pernyataannya kan arah reaksi endoterm ke arah produk jika delta H-nya positif. Nah, ini berarti bahwa arah produk ini merupakan reaksi endoterm. Nah, maka arah sebaliknya atau arah reaktan itu berarti reaksi eksoterm. Nah, arah reaksi eksoterm itu ke arah reaktan. Nah, contoh yang kedua itu saya menggunakan reaksi ini, ya kan hasilnya atau delta H yang dihasilkan itu bernilai negatif. Jadi terdapat reaksi kesetimbangan antara NO2 yang menghasilkan N2O4 dengan delta H bernilai negatif atau bertanda negatif. Nah, arah reaksi eksoterm ke produk jika delta H-nya negatif, berarti yang ke produk adalah eksoterm. Nah, itu bisa diartikan bahwa produk ini mengalami reaksi eksoterm. Nah, maka arah sebaliknya atau arah reaktannya itu merupakan reaksi endoterm. Nah, jadi begitu cara menentukan arah reaksi eksoterm dan arah reaksi endoterm. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah reaksi eksoterm dan arah reaksi endoterm itu dapat ditentukan dengan cara memperhatikan tanda delta H yang dihasilkan. Yang pertama, arah reaksi endoterm ke produk jika delta H-nya bernilai positif, karena reaksi pembentukan produk menyerap kalor, maka arah reaksi eksoterm itu mengarah ke arah sebaliknya, yaitu ke reaktan.
Untuk yang kedua, arah reaksi eksoterm ke arah produk jika delta yang dihasilkan itu bernilai negatif karena pembentukan produk melepaskan kalor. Nah, jadi untuk arah reaksi endoterm itu mengarah ke arah sebaliknya, yaitu ke reaktan.